Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Karmila Vandora berasal dari jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Padang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan sebuah presentasi mengenai proposal penelitian tentang pengaruh kreativitas mengajar guru terhadap keterampilan belajar siswa. Nah, baik, pada kesempatan ini alasan saya memilih judul ini adalah dari pengamatan saya di sekolah SMAN 1 Kecamatan Kapur 9 bahwa terdapatnya beberapa masalah yang ditimbulkan dari mahasiswa akibat kurangnya motivasi belajar siswa. Dengan cara itu diperlukannya kreativitas belajar yang akan dipergunakan oleh guru bagi perkembangan mahasiswanya. Nah, selanjutnya yaitu bab 1 mengenai pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan batasan masalah. Nah, yang pertama mengenai latar belakang masalah. Latar belakang masalah ini disebabkan karena adanya beberapa faktor yang mengakibatkan adanya kurangnya motivasi belajar siswa mata pelajaran ekonomi kelas 12 yang dapat ditingkatkan dengan kreativitas mengajar guru. Nah, selanjutnya di sini alasan latar belakang masalah ini yaitu yang pertama, kurangnya motivasi belajar bagi siswa. Yang kedua, fasilitas yang kurang memadai dan tenaga pengajar atau guru. Yang ketiga, kurangnya peran guru dalam menumbuhkan belajar dan sosial siswa. Yang keempat, kesadaran siswa akan pentingnya pendidikan. Nah, yang terakhir yaitu keterbatasan kemampuan siswa dalam memahami materi yang akan diajarkan. Nah, selanjutnya itu mengenai identifikasi masalah. Masih terdapatnya masalah terhadap kreativitas mengajar guru terhadap keterampilan belajar siswa. Nah, jadi di sini kemudian menyebabkan tingkat perkembangan pada siswa menurun, menyebabkan siswa mengalami kesulitan dalam memahami pelajaran. Nah, di sini guru akan mencoba memberikan beberapa kreativitas belajar melalui media pembelajaran yang disampaikan secara menarik dan juga inovatif. Nah, identifikasi masalah ini terdiri dari yang pertama, adanya rasa ketidakcukupan belajar siswa kelas 12 mata pelajaran ekonomi terhadap pemahaman materi yang akan disampaikan. Yang kedua, kurangnya motivasi belajar siswa kelas 12 mata pelajaran ekonomi. Dan yang ketiga, kurangnya hubungan kreativitas guru ekonomi terhadap hasil belajar siswa kelas 12. Nah, jadi di sini berdasarkan hal ini bahwa identifikasi masalah ini juga merupakan salah satu masalah yang akan menyebabkan bagaimana guru dapat menyampaikan kreativitas belajarnya terhadap siswa agar menumbuhkan motivasi belajar yang baik bagi siswa. Nah, selanjutnya yaitu batasan masalah. Batasan masalah ini terdapat 3 batasan masalah dalam proposal penelitian. Nah, dari batasan masalah ini dapat kita artikan bahwa segala sesuatu yang akan diberikan guru itu sangatlah bermanfaat dan juga penting. Nah, dalam hal ini guru harus pandai dan pintar memilih media pembelajaran yang akan disampaikan kepada mahasiswanya. Nah, batasan masalah ini terdiri dari yang pertama, adanya kreativitas belajar yang dirasakan pada siswa dalam proposal penelitian ini hanya mencakup perihal pemahaman siswa saja dalam memahami materi yang akan didasarkan pada pengamatan dan tahapan wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap siswa yang akan bersangkutan. Nah, selanjutnya tingkat kesulitan belajar pada siswa ditinjau dari segi pemahaman siswa dalam memahami suatu pelajaran yang telah diberikan oleh guru dalam proses belajar mengajar. Dan yang terakhir yaitu adanya terkait dengan peran orang tua dan guru dalam memberikan motivasi terhadap siswa tercakup dalam wawancara dan observasi pengamatan yang dilakukan oleh penulis. Nah, lanjutan dari slide-nya yaitu mengenai rumusan masalah.
Berdasarkan dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis atau saya sendiri dalam proposal penelitian ini, guna melengkapi tugas dari mata kuliah metodologi penelitian, maka di sini saya merumuskan rumusan masalahnya. Yang pertama, adakah hubungan kreativitas guru mata pelajaran ekonomi dalam penggunaan media pembelajaran dengan hasil belajar siswa kelas 12 di SMAN 1 Kecamatan Kapur 9? Nah, yang kedua, adakah hubungan kreativitas guru mata pelajaran ekonomi dalam penggunaan metode pembelajaran dengan hasil belajar siswa kelas 12 di SMAN 1 Kecamatan Kapur 9? Nah, yang ketiga, adakah hubungan kreativitas guru mata pelajaran ekonomi dengan hasil belajar siswa kelas 12 di SMAN 1 Kecamatan Kapur 9? Nah, pada setiap penelitian pasti ada tujuan dari penelitian. Di sini saya merumuskan suatu penelitian pasti mempunyai tujuan-tujuan tertentu. Demikian juga dengan yang akan dilakukan penulis. Nah, berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang dapat saya angkat dalam permasalahan ini adalah yang pertama, untuk mengetahui hubungan kreativitas guru mata pelajaran ekonomi dalam penggunaan media pembelajaran dengan hasil belajar siswa kelas 12 di SMAN 1 Kecamatan Kapur 9. Nah, yang kedua, untuk mengetahui hubungan kreativitas guru mata pelajaran ekonomi dalam penggunaan metode pembelajaran dengan hasil belajar siswa kelas 12 SMAN 1 Kecamatan Kapur 9. Nah, untuk itu, untuk mengetahui hubungan guru mata pelajaran ekonomi dengan penggunaan pembelajaran, untuk mengetahui hubungan kreativitas mata pelajaran dengan hal belajar siswa. Nah, selanjutnya terkait dengan bab 2, yaitu mengenai landasan teori. Nah, dari landasan teori ini terdiri 5 cakupan. Yang pertama, pengertian kreativitas, yang kedua, pengertian kesulitan belajar, yang ketiga, keterbatasan pembelajaran, yang keempat, faktor penyebab dan upaya mengatasi kesulitan belajar, dan yang kelima atau terakhir yaitu ciri dan bentuk anak berkesulitan belajar. Nah, jadi pada kesempatan ini saya akan membahas yang pertama, itu mengenai pengertian kreativitas. Kreativitas adalah sebuah karya yang harmonis dalam pembelajaran yang berdasarkan 3 aspek cipta rasa dan karsa yang akan menghasilkan sesuatu yang baru agar dapat mengakibatkan dan menanamkan kepercayaan diri siswa supaya dapat meningkatkan prestasi belajarnya. Nah, dalam proses belajar mengajar, di kelas seorang guru pasti berinteraksi dengan muridnya guna menyampaikan materi. Guru membantu siswa agar memahami materi dan menyukainya. Dengan demikian, kreativitas guru dalam mengajar itulah yang membuat siswa tertarik untuk mengikuti proses pembelajaran. Nah, jadi guru dituntut untuk kreatif, profesional, dan mampu menciptakan suasana yang menyenangkan pada proses pembelajar mengajar sedang berlangsung. Nah, jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa kreativitas merupakan hal yang sangat penting dalam pembelajaran dan guru dituntut untuk mendemonstrasikan dan menunjukkan proses kreativitas tersebut. Kreativitas ini ditandai oleh adanya kegiatan menciptakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada dan tidak dilakukan oleh seorang atau adanya kecenderungan untuk menciptakan sesuatu. Nah, selanjutnya yaitu mengenai pengertian kesulitan belajar. Nah, kesulitan belajar adalah salah satu kesulitan peserta didik dalam menerima materi yang diberikan atau dijelaskan oleh seorang guru. Nah, kesulitan belajar ini dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis yang ditinjau dari beberapa aspek sebagai berikut. Yang pertama, kesulitan belajar menurut Abdurrahman dapat diklasifikasikan menjadi 2 kelompok, ialah yang pertama, kesulitan belajar yang berhubungan dengan perkembangan. Adapun kesulitan belajar tersebut terdapat dalam komunikasi seorang siswa dan penyesuaian dalam berperilaku sesama siswa lainnya. Yang kedua, kesulitan belajar akademik. Adapun kesulitan belajar tersebut dapat dilihat dari kegagalan dalam keterampilan membaca, menulis,
dan matematika seorang siswa. Biasanya kegagalan tersebut dapat terlihat dari pencapaian prestasi akademik siswa yang tidak memenuhi kapasitas pengembangan kompetensi kurikulum. Nah, selanjutnya yang ketiga mengenai keterbatasan pembelajaran. Demi terwujudnya pembahasan yang tertera sesuai dengan yang diharapkan, maka guru harus memberikan pembahasan masalah sebagaimana yang tertera di bawah ini. Yang pertama, harus adanya kreativitas guru, yang mana kreativitas guru dalam penggunaan media pembelajaran merupakan hal yang sangat penting. Dari pemilihan media tersebut dapat memudahkan pemahaman siswa sehingga proses penyampaian materi mudah dipahami dan menyenangkan. Nah, selanjutnya kreativitas guru dalam penggunaan metode pembelajaran. Nah, mengenai variasi-variasi metode pembelajaran menggunakan metode ceramah, menggunakan metode tanya jawab, menggunakan metode diskusi, menggunakan metode demonstrasi, menggunakan metode pemberian tugas atau latihan, dan juga menggunakan metode memberikan perhatian dan juga memberikan satu nasihat agar peserta didik dapat memilah dan memilih apa teknik pembelajaran yang bagus mereka terapkan. Nah, yang keempat atau selanjutnya itu faktor penyebab dan upaya mengatasi kesulitan belajar. Pentingnya untuk diingat adalah bahwa faktor utama yang mempengaruhi kesulitan belajar pada siswa adalah berasal dari dalam diri siswa itu sendiri atau disebut juga dengan faktor internal. Nah, di sini siswa mengalami gangguan secara internal seperti gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas. Ciri-ciri siswa yang sulit memutuskan perhatian biasanya ceroboh, sulit berkonsentrasi seperti tidak mendengarkan bila diajak berbicara, gagal menyelesaikan tugas, sulit mengatur aktivitas, dan juga menghindari tugas yang memerlukan pemikiran, kehilangan barang-barang, perhatian mudah teralih, dan pelupa. Nah, di sini faktor penyebabnya ada beberapa. Yang pertama ada faktor fisiologis, yaitu terkait dengan yang ditunjukkan oleh kebenaran bahwa persentase kesulitan belajar anak yang demikian, gangguan penglihatan lebih daripada yang tidak merasakan. Yang kedua itu faktor psikologis, yaitu terkait dengan cara belajar yang kurang bagus dan tidak teratur hingga sulit untuk belajar. Yang ketiga, faktor lingkungan sekolah. Di sini terkait dengan unsur yang sangat diperlukan dari lingkungan sekolah adalah guru, yang mana guru yang baik adalah guru yang sanggup memberikan proses pembelajaran yang bagus atau baik terhadap peserta didiknya. Nah, yang keempat, faktor lingkungan keluarga. Di sini meskipun anak-anak telah masuk sekolah, tetapi keinginan masih digantungkan kepada keluarga atau orang tua. Nah, untuk itu, keluarga atau orang tua harus memberikan pendidikan suasana baik dan menyenangkan bagi anak ketika belajar di rumah, di mana sistem keluarga yang baik merupakan hubungan sosial yang menyenangkan untuk anak. Selagi suasana belajar tidak nyaman dan banyak gangguan, maka di situ dapat merusak konsentrasi dan pemahaman anak ketika lanjut belajar di sekolah. Yang kelima, presentasi faktor lingkungan masyarakat, yaitu terkait dengan tuntunan pengembangan sumber daya manusia dari waktu ke waktu. Semakin berkembang, oleh karena itu layanan pendidikan harus sanggup mengikuti perkembangan tersebut. Nah, selanjutnya upaya guru dalam mengatasi kesulitan belajar. Yang pertama, guru harus mampu menganalisis hasil diagnosis, yaitu mempelajari bagian-bagian masalah dalam kaitan antara bagian tersebut untuk mendapatkan pengertian yang benar tentang kesulitan belajar siswanya sendiri. Nah, yang kedua, guru harus mampu mengidentifikasi dan menetapkan bidang kebagusan tertentu yang membutuhkan perbaikan. Yang ketiga, guru harus mampu merangkai perbaikan, khususnya program remedial atau teaching pengajaran perbaikan. Nah, selanjutnya itu terkait dengan ciri dan bentuk anak berkesulitan belajar. Nah, yang pertama ada ciri-ciri anak berkesulitan belajar, yaitu terdiri dari sebagai contoh, di sekolah sering kita temui adanya anak-anak yang tidak sanggup meraih prestasi yang baik, meskipun anak tersebut ada yang tergolong sebagai anak yang pintar bahkan superior. Nah, di sini anak biasa dan seterusnya. Anak
baik meskipun anak tersebut ada yang tergolong sebagai anak yang pintar, namun di sini juga disebut sebagai anak yang mengalami kesulitan belajar karena ketengahkan di sini bahwa ilmu terkenal bernama Albert Einstein menyatakan dia bisa dipanggil manusia jenius. Meskipun demikian, berdasarkan sejarah dia ditemukan termasuk anak yang mengalami kesulitan belajar karena dia belum bisa membaca pada usia yang ke-9 tahun. Nah, jadi di sini berdasarkan penjelasan di atas bahwa anak yang berkesulitan belajar tergolong anak yang mengalami hambatan dalam bidang akademik seperti kesanggupan dalam membaca, menulis, berpikir, dan seterusnya yang disebabkan oleh gangguan sistem syaraf pusat yang mengakibatkan gangguan proses belajar sehingga prestasinya menjadi tidak seimbang atau maksimal. Nah, selanjutnya itu bab metode penelitian. Nah, dari penelitian yang saya angkat ini, jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Populasi dan sampel yang diambil yaitu populasi dan sampel pada penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 12 di SMAN 1 Kecamatan Kapus 9 dengan menggunakan teknik pengumpulan data. Ada 2 teknik, yaitu teknik observasi dan juga teknik wawancara. Nah, dari penjelasan mengenai proposal yang saya angkat ini mengenai pengaruh kreativitas guru dalam pengembangan belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas 12, di sini adalah bahwa saya melihat adanya kekurangan motivasi belajar siswa dalam mencapai prestasi di masa datang. Nah, mungkin sekian penjelasan dari proposal yang saya angkat ini. Salah dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.